Sempat ramai di media sosial terkait fenomena enggan baliknya penerima beasiswa LPDP ke tanah air membuat geram sebagian netizen. LPDP United Kingdom yang sengaja katanya tidak mau kembali lagi pendidikan atau LPDP untuk kembali ke Indonesia. LPDP yang ogah balik ke fenomena alumni LPDP atau penerima beasiswa ke negara yang ogah balik ke Indonesia. Uang negara alias uang rakyat. Beberapa waktu lalu media diramaikan dengan polemik alumni LPDP yang tidak kunjung kembali ke tanah air. Ada sekitar 400 alumni LPDP memilih menetap di luar negeri setelah selesai studi. Ini melanggar komitmen mereka sendiri yang telah diikrarkan jauh saat tahap pendaftaran. Ada banyak alasan mengapa mengambil pilihan ini. Tetapi secara umum, tentu ini berputar pada persoalan ekonomi dan peluang kerja. Kembali ke tanah air dengan embel-embel mengabdi padahal bakal dapat kerja saja masih belum pasti, lalu menepis semua tawaran dan peluang menggiurkan saat masih di luar negeri, bukanlah sebuah pertaruhan yang sebanding. Atau mungkin anak-anak muda potensial ini memang sedari awal sudah gerah dengan ekosistem kerja di Indonesia. Senioritas orang dalam, fasilitas terbatas, kerja di luar tupoksi, lembur waktu libur, dan masih banyak lagi. Jika begini, bahkan ilmu dan pengalaman dari kampus-kampus top dunia sekalipun akan sia-sia tidak terpakai. Oke, anggap saja mereka kembali dan berhasil dapat pekerjaan, berkompromi dengan masalah kerja yang ajaib itu. Tetapi bagaimana dengan masalah gaji tipis, ekonomi sulit? Mau kompromi juga? Mari bikin simulasi. Gaji PNS golongan 1 per tahun 2023 ada di kisaran angka maksimal 2.600.000-an. Plus tunjangan ini itu pendapatan per bulan asumsikan genap jadi 4 juta. Jika 30%-nya dialokasikan untuk biaya bulanan kredit rumah, artinya butuh lebih dari 20 tahun untuk punya rumah harga standar 400 jutaan. Masalahnya berapa banyak alumni yang juga jadi harapan keluarganya yang tentu punya tanggung jawab lebih dari sekadar dirinya sendiri hidup di rumah yang nyaman. Lalu bagaimana? Artinya berkarir di luar negeri adalah pilihan yang benar. Pilihan yang masuk akal? Iya. Soal benar atau tidak, mari kita diskusikan. Satu hal yang perlu ditegakkan di hati, bahwa mengabdi bukan soal uang, tetapi soal menjadi berguna, bukan menerima, tetapi memberi. Mengabdi adalah cara paling indah mewujudkan kata terima kasih. Seorang anak bangsa yang berjiwa besar tidak akan lega hidup santai dengan pendapatan tinggi di luar negeri, sementara tanah airnya sedang membutuhkan kontribusinya menanti kepulangannya. Satu hal lagi, apa yang kita sebut rumah bukan sekadar tempat pulang. Makna pulang dan mengabdi bukan juga sekadar kembali ke rumah. Di mana kita bisa berfungsi maksimal sebagai manusia menyebarkan kebermanfaatan, disitulah harusnya kita kembali dan mengabdi. Bukankah manusia paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain? Bentuk pengabdian seorang guru boleh jadi dengan mengajar langsung anak-anak di pelosok. Bentuk pengabdian seorang teknisi boleh jadi dengan menetap di luar negeri, membuka ruang-ruang kolaborasi dalam kemajuan teknologi untuk Indonesia. Itu kuncinya, untuk Indonesia, apapun profesinya. Tetapi ini tidak bisa dijadikan dalil bagi pembuat kebijakan termasuk penyedia beasiswa untuk pasif dalam berbenah soal masalah apresiasi profesi dan sistem penyerapan kerja. Konsekuensinya tidak main-main. Ada potensi brain drain, sebuah kondisi di mana satu negara kehilangan sumber daya manusianya. Ada sekitar 1.000 mahasiswa memutuskan menjadi warga negara Singapura setiap tahunnya. Ya, status warga negara digadaikan demi kesempatan hidup yang menjanjikan. Kalau terus-terusan begitu, cita-cita Indonesia emas dengan iming-iming bonus demografi tahun 2045 hanya akan jadi mimpi di siang bolong. Pada intinya, pemaknaan soal mengabdi harus lebih bijak, dan ini penting bagi semua pihak. Bagi mereka yang berkarir di luar negeri supaya sadar betapa besar peran yang bisa mereka mainkan untuk Indonesia di kancah internasional. Bagi mereka yang di Indonesia supaya tidak bermudah-mudahan mengecap lulusan-lulusan ini tidak nasionalis. Sedang bagi penyedia beasiswa dan pemangku kekuasaan supaya terus berbenah mempersiapkan kebijakan. Begitulah seharusnya ekuilibrium dari polemik ini. Ingat, perubahan adalah soal bergerak bersama dan serempak, beragam dalam peran, seragam dalam gerak. Kita sudah 78 tahun merdeka, bukan lagi saatnya saling salah menyalahkan. Ini waktunya merapatkan barisan, mengambil peran sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan.